Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Anugrah dengan NIM 203000088. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 dengan yang akan menjelaskan materi tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian daripada sistem keputusan. Menurut Afstoner, keputusan adalah pemilihan di antara alternatif. Definisi ini ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih saat yang terbaik dan ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan tersebut makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Yang kedua, pengertian sistem pendukung keputusan. Menurut Turba 2005, konsep-konsep mengenai sistem pendukung keputusan atau di dissection support system diungkapkan pertama kali pada awal 1970 oleh Scott Merchant dengan istilah Management Decision System, yang merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan menggabungkan kemampuan komputer dalam pelayanan interaktif dengan pengolahan atau pemanipulasi data yang memanfaatkan model aturan penyelesaian yang tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan mempunyai beberapa sumber intelektual dengan kemampuan dari komputer untuk memperbaiki kualitas keputusan. Baiklah, itulah tadi pengertian daripada sistem pendukung keputusan. Hanya itu. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron Al-Ghifari dengan NIM 20300120058. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu ada subsistem manajemen basis data, yang kedua ada subsistem manajemen basis model, dan subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama, subsistem berbasis data. Kemampuan yang dibutuhkan dari manajemen berbasis data antara lain: yang pertama, kemampuan untuk mengkombinasi berbagai variasi data melalui pengambilan data dan ekstraksi data. Yang kedua, kemampuan untuk menambahkan sumber data secara mudah dan cepat. Beralih ke poin kedua, subsistem manajemen basis model. Kemampuan yang dimiliki subsistem basis model antara lain: yang pertama ada kemampuan untuk menciptakan model-model baru secara cepat dan mudah. Yang kedua ada kemampuan untuk mengakses dan mengintegrasikan model-model keputusan. Kemudian subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog. Fleksibilitas dan kekuatan karakteristik SPK timbul dari kemampuan interaksi antara sistem dan pemakai yang dinamakan subsistem dialog. SPK untuk mendukung dialog pemakai atau sistem meliputi: yang pertama ada kemampuan untuk menangani berbagai variasi gaya dialog. Yang kedua ada kemampuan untuk mengakomodasi tindakan pemakai dengan berbagai peralatan masukan. Yang ketiga ada kemampuan untuk menampilkan data dan berbagai variasi format dan peralatan keluaran. Yang keempat ada kemampuan untuk memberikan dukungan yang fleksibel untuk mengetahui basis pengetahuan pemakai. Mungkin itu saja dari ketiga komponen yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan next materi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indrawati Putri, NIM 203001269. Di sini saya akan membawakan materi tujuan dari sistem pendukung keputusan dan juga jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Tujuan dari sistem pendukung keputusan ini ada 8 poin, yaitu yang pertama, membantu manajer dalam pengambilan keputusan, dan yang kedua yaitu memberikan dukungan atas pertimbangan manajer, yang ketiga yaitu peningkatan efektivitas keputusan yang diambil oleh manajer, dan yang keempat yaitu kecepatan komunikasi, yang kelima yaitu peningkatan produktivitas, dan yang keenam yaitu dukungan kualitas, yang ketujuh berdaya saing,
Dan yang kedelapan itu mengatasi keterbatasan kognitif. Dan jenis-jenis sistem pendukung keputusan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkat dukungannya dan juga tingkat tingginya. Kita membahas berdasarkan tingkat tingginya. Di sini berdasarkan tingkat tingginya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama SPK spesifik dengan karakteristik tertentu. Contohnya SPK untuk penentuan harga satuan barang. Dan yang kedua yaitu pembangkit SPK atau software khusus yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan SPK. Contoh ini memudahkan SPK spesifik. Dan yang ketiga yaitu perlengkapan SPK, software, dan hardware yang mendukung pembangunan SPK spesifik dengan pembangkit SPK. Contohnya Microsoft Visual Basic 6.0. Dan berdasarkan dengan tingkat dukungannya itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama Retrieve Information Elements. Ini adalah dukungan terendah yang biasa diberikan oleh DSS, yakni berupa selektif terhadap informasi. Dan yang kedua yaitu analisis entire free. Dalam tahapan ini, para manajer diberi akses untuk melihat dan menganalisis file secara lengkap. Dan yang ketiga yaitu prepare response from multiple type. Dukungan ini cenderung dibutuhkan untuk meningkatkan para manajer yang berhubungan dengan banyak aktivitas dalam satu momen. Yang keempat yaitu estimate diskusi, yaitu konsekuensi dalam tahap ini manajer dikomunikasikannya untuk melihat dampak dari setiap keputusan yang mungkin diambil. Dan yang kelima yaitu proposed discussion digunakan untuk di tahap ini sedikit lebih maju lagi untuk alternatif keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muftiatur Rahma dengan NIM 20.312.0055. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai keterbatasan sistem pendukung keputusan, yang dimana setiap sistem teknologi pasti memiliki kelebihan dan keterbatasannya. Sedangkan keterbatasannya sistem pendukung keputusan yaitu ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada di dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Misalnya kemampuan manusia untuk mengambil keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, tetapi juga saran orang-orang yang di sekitarnya. Adapun kemampuan suatu SPK terbatas pada pengendaraan pengetahuan yang dimilikinya. Maksudnya bahwa sistem pendukung keputusan bisa menyelesaikan masalah sesuai data masukan yang diprogram dalam sistem itu. Proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan SPK tidak memiliki kemampuan institut seperti yang dimiliki manusia. Sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu para saat pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga permasalahan yang tidak bisa dikerjakan oleh sistem pendukung keputusan dan harus dikerjakan manusia. Demikianlah itu paparan materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.